biar cantik. Kalau males gitu kayaknya Malasnya juga mereka nggak menarik kalau buat siap jadi babu gitu kan, karena kita Halo, apa kabar Beb? baik. Mana keadaan sana di Jerman? Ya kita masih banyak kasus corona, jadi toko-toko masih tutup juga, jadi restoran, toko-toko belum buka, jadi kita masih terbatas begitu, nggak lockdown benar-benar tapi masih nggak bebas juga ya, pergi juga belum bisa, belum boleh, hotel-hotel masih. Oke, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol diperkenalkan dulu dong, mungkin teman-teman di sini ada yang baru belum kenal juga, jadi boleh disapa-sapa, silahkan. Ya, halo, kenalin ya, nama saya Meli. Saya nikah sama orang Jerman dan kita tinggal di Jerman sekarang. Udah punya 3 anak ya, dan ya terima kasih udah diajak ngobrol di sini sama Noe, dan ya mudah-mudahan bisa bermanfaat obrolan kita hari ini ya. Amin. Channelnya Babu Jerman karena biasalah istri bule tuh harus nyambi jadi babu juga, jadi aku pakai nama Babu Jerman. Profesi babu. Alright teman-teman, jangan lupa nanti di subscribe ya channelnya Meli, channelnya Babu Jerman. Babu Jerman. Oke Beb, jadi ini kita ngobrol-ngobrol tentang ya lika-liku seputaran pernikahan campuran ya. Jujur aja, walaupun mungkin banyak orang juga udah tahu ya menikah sama bule itu seperti ini. Tapi kan sebagian juga ada yang nggak tahu gimana sih menikah dengan orang luar itu sesungguhnya gitu. Kali kan orang-orang yang mungkin awam berpikir, oh enak ya tinggal di luar negeri, mau dong tinggal di luar negeri. Berapa lama sih dirimu kenalan sampai sekarang sama suami? Kenalannya tuh sebentar banget gitu. Jadi dulu tuh aku tinggal di Bandung ya, tuh kerja di sekolah bahasa. Jadi banyak asing yang datang ke Indonesia sebelum bisa kerja atau ngapain di Indonesia, biasanya kan belajar bahasa Indonesia itu jadi guru di situ. Oh, I see. Tapi walaupun aku jadi guru di situ, aku nggak ngajar kelas suamiku. Pas terakhir suamiku mau selesai, baru aku dapet jadwal itu mungkin sekali atau 2 kali aja. Sempat ngajar gitu, sekali atau 2 kali itu, dan udah gitu suamiku pergi karena harus tugas lanjut selesai belajar bahasa tuh lanjut tugasnya di Indonesia Timur. Jadi udah pergi aja begitu. Jadi kenalnya ya udah cuma segitu gitu. Mungkin beberapa bulan kemudian baru dari Indonesia Timur itu dia kirim SMS, baru mulai kenalnya dari situ aja, dari SMS dulu. Gak lama, cuma 5 bulan, mungkin sekitar perkenalan itu 5 bulan dan kita langsung nikah. Oh my god, that's amazing. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi saya udah pernah ceritain di vlog. Jadi lengkap ceritanya, ketemunya di mana segala macamnya, boleh langsung aja ke channelnya Meli ya, gitu. Jadi berapa lama tuh kenalan sampai sekarang? Itu kita udah 15 tahun menikah. Wow, udah lama. Wow. Udah berapa lama? Baru 9 ya. Masih banyak belajar. Makanya sekarang kita ngobrol jadi bisa belajar lagi. Pasti kan banyak perbedaannya tuh. Apa tuh yang perbedaan yang bikin benar-benar harus dipelajari gitu? Mulai dari culture sih yang paling ini ya. Taunya kan kalau bule itu biasanya bule Amerika gitu ya, bule Inggris gitu. Kita lihatnya kan di TV gitu. Kalau bule Amerika tuh begitu kan. Jadi kita tahu nganggap bule itu ya kayak bule Amerika gitu kan. Padahal bule Jerman beda banget budayanya, bahasanya beda banget. Tiap pribadi juga nggak sama gitu. Biarpun sama-sama orang Jerman gitu, sama-sama orang Eropa, tergantung bagaimana dia dibesarkan sama keluarganya kan. Jadi pasti latar belakang keluarga ini lebih menentukan gitu perbedaan karakter kita gitu kan daripada budaya gitu ya. Paling di situ banyak bedanya gitu. Kayak misalnya kalau di keluarga suamiku kan sosok ibu tuh bener-bener ngerjain semua di rumah. Jadi ibu tradisional Jerman yang ngerjain semua gitu. Jadi kalau misalnya ya kerjanya di dapur gitu ya, ngurus rumah gitu. Jadi suami itu kerja gitu, anak-anak ya kegiatannya apa gitu. Nanti duduk di meja makan tuh semuanya ibu yang nyediain. Beda banget sama kebiasaan di keluarga aku gitu. Dulu kalau ibuku tuh kerja kan di luar, bukan ibu rumah tangga aja gitu. Jadi anak-anak tuh makan ya ngambil sendiri gitu ya. Udah gitu masak sendiri kadang-kadang, terus habis makan ya beresin cuci piring sendiri gitu kan. Sementara kalau itu kayaknya nggak seneng gitu kalau misalnya anak-anak tuh makan ngambil sendiri gitu, maunya anak-anak duduk manis gitu ya, nanti mamanya yang nyiapin semua gitu. Jadi pengennya tuh tradisional kayak begitu, duduk sama-sama. Kalau aku dulu kan ya siapa aja yang duluan makan yang sempet gitu ya, karena kalau nungguin semua belum pada pulang kerja, belum pada ini kan. Nah itu perbedaan kayak begitu gitu. Atau aku nggak ikut duduk makan gitu ya, suami tuh nggak seneng gitu, pengennya semua kayak keluarganya dulu gitu. Jadi ini yang masih aku harus belajar gitu.
biasain kebiasaan tradisi keluarga gitu, ngumpul duduk sama-sama gitu. Itu nggak ada dulu di keluargaku kayak gitu. Terus ada lagi nggak culture yang beda banget gitu, yang harus benar-benar harus disesuaikan banget gitu, benar-benar berjuang banget buat beradaptasinya gitu? Mungkin kalau menurut aku sih, kalau kita ya dari Indonesia kan kita mikirnya kalau nikah sama bule tuh mungkin bakalan jadi nyonya kali ya. Iya kan, langsung mungkin seneng gitu kan. Kalau di Indonesia tuh kita nikah misalnya sama pengusaha gitu ya, pasti kan nggak harus turun ke dapur gitu kan, bisa di ibu sosialita aja gitu kan. Nah kalau di Jerman beda gitu, sekalipun statusnya suamiku juga pengusaha, tapi kalau nikah sama bule tuh harus siap jadi babu gitu kan, karena kita di rumah nggak ada pembantu gitu kan. Itu aja gitu, banyak orang Indonesia yang mungkin nikah sama bule kalau nggak siap gitu ya, dia pikir oh nanti bakal enak gitu ya, apa-apa tinggal minta. Emang sih bener ya, kita punya suami yang bertanggung jawab ya, tapi kayaknya kalau bule itu berharap kayaknya perempuan itu mandiri juga gitu ya, nggak cuma males-malesan. Pokoknya kalau menurut aku sih, apalagi orang Jerman itu terkenal rajin ya. Jadi kayaknya kalau ngelihat kita males-malesan nggak seneng gitu. Kalau menurutku mau menikah sama bule itu bener-bener harus rajin, harus sigap. Kita harus bener-bener siap-siap gitu. Jangan mikirnya nanti bakalan kayaknya cuma shopping, ke kafe gitu ya. Kadang-kadang bisa, tapi kan ya di rumah juga harus bisa misalnya harus bisa menyesuaikan ya. Gitu ya, kadang-kadang ngechat gitu kan. Iya benar. Apa ya yang kebanyakan yang awam lah, sampai mereka mereka tuh sampai bela-belain mau dating lah, apalah berbagai cara supaya dapetin bule. Tapi mereka itu nggak belajar, nggak dibekali dulu dirinya gitu. Udah siap belum dengan begini, udah siap belum dengan itu. Jangan lihat bulenya, jangan lihat orang yang kelihatannya, kan media sosial sekarang udah istilahnya bisa dikatakan fake lah. Istilahnya bisa dikatakan fake kan, apakah betul yang ditampilkan itu yang sesungguhnya kesehariannya kan, seperti itu. Nah ya sama-sama lah Beb, kita ya gitu, aku pribadi, dirimu gitu ya, jadi nggak bisa leha-leha. Jadi orang-orang sini walaupun mereka ada duit lah istilahnya ya, maksudnya mereka tuh mampu, tapi karena di sini dibesarkan dengan kemandirian, setelah sesuatu dikerjakan sendiri kan, begitu. Mereka nggak suka malas-malasan sih, intinya begitu. Kayaknya kesannya nggak akan dihormatin gitu ya. Gitu. Kalau kita beda gitu ya, kalau kita mau dihormati tuh benar-benar harus bisa nunjukin gitu bahwa kita tuh benar-benar bisa diandelin, rajin gitu ya. Indonesia kan mungkin yang dipandang tuh yang cantik atau yang gimana gitu ya, tapi kalau di sini kayaknya biar cantik kalau males gitu kayaknya. Malasnya juga mereka nggak menarik kalau buat bule, menurut aku ya pribadi gitu. Meli sendiri berapa lama di Jerman? Jadi sekeluarga kita tuh pindah udah hampir 7 tahun. Jadi 7 tahun terakhir ini kita tinggal di Jerman. Sebelumnya kita tinggal di Indonesia Timur, bagian timur di Pulau Hamad. Jadi udah hafal lah gimana sih orang-orang Jerman? Udah mulai terbiasa sih. Malah kata suamiku tuh, aku tuh bener-bener kayak orang Jerman gitu. Jadi kalau orang Jerman kan kayak disiplin gitu ya, terus tegas gitu ya, terus kayak polisi gitu ya, ngawasin orang gitu, ngomelin orang gitu kan. Nggak bisa sembarangan kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya gimana gitu ya. Sampai ya suamiku, dia kan kalau buang sampah kan kita pisah-pisah nih ya. Suamiku suka buang, padahal dia orang Jerman, dia buang asal aja gitu ya. Aku dipisahin lagi, terus kata suamiku, kamu ini udah lebih parah daripada orang Jerman, lebih Jerman daripada orang Jerman. So, kalau dia ngaku dia lebih pribumi daripada pribumi, ngaku. Saking cintanya pengen banget ganti warga negara jadi warga negara Indonesia. I see. Ada keinginan untuk tinggal di Indonesia atau good life in Indonesia? Ada. Di masa depan tuh kalau bisa pengennya pindah ke Indonesia lagi gitu. Bisa banget sama Indonesia. Walaupun semua keluarganya di sini ya, tapi kayaknya hatinya tuh ke Indonesia gitu, lebih so sweet. Milih gitu kalau bisa maunya sampai meninggal nanti pengennya. Nice. Pengen tahu juga nih fakta-fakta orang Jerman itu kayak gimana sih? Orang Jerman itu terkenal pertama rajin ya udah gitu disiplin. Kayak misalnya sama aturan tuh betul-betul mereka selalu taat sama aturan gitu. Kalau ada orang yang melanggar aturan tuh biasanya orang Jerman langsung negur gitu. Misalnya kita tuh ada peraturan, misalnya hari Sabtu Minggu tuh nggak boleh buang sampah kayak sampah kaleng gitu ya, botol gitu ya. Nah terus pernah ibu mertuaku
buang gitu ya. Ada yang lihat langsung difoto. Pokoknya tetangga tuh udah kayak CCTV gitu, lebih parah gitu. Kita di sini nggak perlu CCTV karena tetangga misalnya kita bikin sesuatu yang salah, yang melanggar aturan, itu bakal telepon polisi gitu, jadi ngelaporin. Saking mau mentaati aturan gitu ya, jadi saling mengawasi satu dengan yang lainnya gitu, supaya orang lain juga jangan melanggar aturan kayak gitu. Tapi kadang-kadang memang nyebelin sih gitu. Yang dari Indonesia itu bisa capek juga gitu, karena kita kayak antri aja kita masih belum biasa kadang-kadang dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah biasa gitu kan. Apalagi ya, aku kalau bawa mobil tuh dulu takut banget, takutnya bikin kesalahan terus takut dimarahin orang gitu kan. Kira aja kita salah madep aja aku pernah dilaporin orang salah madep, padahal parkir itu nggak masalah, cuma salah madep gitu. Kita bisa kesini, kita parkir begini, dilaporin gitu, terus bayar denda. Gitu. Oh my God. Ngelihat sesuatu yang salah, nggak ngomong ke kita tuh gimana, pokoknya langsung telepon polisi dan langsung. Kalau makanan Jerman itu apa? Makanan Jerman kalau menurutku tuh kurang bumbu ya. Jadi kalau orang Indonesia kan kaya rempah makanannya ya. Kalau orang Jerman tuh paling bumbunya garam sama lada, udah garam ya, merica gitu ya. Terus sane itu kayak krim gitu. Ya gitu aja bumbunya. Bosan kan? Makanan yang paling terkenal di Jerman apa? Kalau paling terkenal itu sosisnya ya, Jerman ya. Biasanya mereka yang simple gitu ya. Ya kalau hari Minggu biasanya bikin kayak panggang gitu ya, daging dipanggang gitu, terus pakai kayak pasta gitu, noodle kayak gitu. Udah terbiasa dong sama makanan-makanan Jerman? Apa masih di rumah lebih banyak makanan Indonesia? Aku lebih suka makanan Indonesia ya, kayak tadi suamiku masak ya, itu ya biasa pasta sama daging ikan salmon ya gitu. Ya, aku lebih suka makan makanan Indonesia sih. Kayak Indonesia ya, lebih berasa ya. Rempah-rempahnya, terus pedesnya, sambelnya gitu. Jadi nggak bisa gitu kalau nggak ada pedes-pedesnya gitu, kayak kurang gitu. Ya, hari-hari besar di Jerman apa tuh? Ya sama kayak, mungkin sama aja gitu ya. Kayak sekarang kan lagi Oster ya, Easter, Paskah. Biasanya keluarga-keluarga tuh yang biasanya jarang ketemu tuh kayak Natal gitu kan. Kalau di mungkin kayak Thanksgiving kan kumpul keluarga gitu. Jadi ya biasanya gitu makan sama-sama gitu. Di sekarang nih hari Minggu, khusus hari Minggu ini Paskah, pada makan sama-sama kumpul gitu. Selain itu ya udah itu Natal, Easter, tahun baru, tapi kalau tahun baru biasanya gak semua keluarga ya, tapi yang paling banyak tuh biasanya Natal sama Easter mereka kumpul ya. Deket nggak sama keluarga suami? Deket banget, maksudnya yang satu nih tinggalnya sebelah rumah. Enak banget. Sama mertua juga deket, mertua juga tiap hari Minggu juga datang, ntar juga sebentar lagi datang. Jadi ya cukup deket sih, nggak sama semua, yang lain juga kan ada yang tinggal di Amerika juga. Jadi yang paling deket ya di sini yang sebelahan. Kalau kita kan orang-orang Inggris itu kalau mau ketemuan itu harus janjian dulu, bikin appointment. Nah kalau orang-orang Jerman itu kayak gimana? Di Jerman kalau dari kecil tuh mereka dibiasain ya, kayak anakku kalau mau main ke rumah temennya nggak bisa datang aja main, harus bikin janji dulu kan. Sekarang kan berkaitan sama nikah sama bule, terus tinggal di luar negeri. Nah kalau menurut dirimu sendiri ya, apa sih yang harus disiapin kita berencana untuk tinggal di luar negeri? Khususnya Jerman ya. Sebenarnya bule juga manusia gitu kan, jadi masing-masing punya kekurangan, kelebihan gitu. Tapi intinya kalau mau nikah sama bule, apalagi bule Jerman ya, harus kuat ya. Karena biasanya orang bule Jerman tuh lumayan keras ya. Karakternya emang orang Jerman tuh keras. Apalagi mereka yang mungkin berpendidikan gitu ya, biasanya merasa superior gitu. Kitanya juga diharapkan jadi perempuan yang serba bisa gitu. Jadi harus bisa mengimbangi gitu. Kalau tergantung juga, kalau kita mungkin menikah sama bule mungkin yang lebih sederhana gitu ya, nggak menuntut macam-macam gitu, mungkin bisa gitu ya. Pengalaman juga sih dari teman-temanku gitu ya, yang suaminya mungkin kayak begitu ya, agak superior gitu. Mungkin mereka menganggap orang Indonesia tuh kurang mampu gitu ya, kayak anggapan gitu ya bahwa orang Indonesia tuh males gitu kan. Jadi kita tuh lebih harus membuktikan gitu bahwa kita tuh bisa, kita tuh nggak seperti yang dianggap sama mereka gitu, karena kita memang terkenal gitu ya. Jadi kalau dulu waktu suamiku
mau nikah sama aku tuh dapat bisikan-bisikan dari orang-orang yang ngomong, oh orang Indonesia tuh begini, oh orang Indonesia begini, jangan-jangan cuma mau hidup senang, cuma mau ya kayak gitu. Jadi itu udah ada anggapan kayak begitu, bahwa orang-orang ya perempuan-perempuan Asia tuh emang sengaja nyari bule buat mau hidup enak kayak begitu. Ya itulah, kita harus bisa membuktikan kalau kita benar-benar jadi nikah sama bule ini bahwa bukan seperti yang mereka anggap gitu. Kita juga bisa gitu ya, perempuan mandiri yang bisa diandelin gitu kan. Dan biasanya kalau udah kayak begitu, biasanya mereka hormat gitu sama lebih kita, respect ya, mereka lebih respect. Buat perempuan-perempuan ini benar-benar harus diperhatikan, digaris bawahi yang pengen banget sama bule. Nggak ada salahnya sih kalau misalkan orang, aduh pengen bule gimana dong, itu nggak ada salahnya, sah-sah aja silahkan. Tapi yang harus perhatikan kehidupan nanti kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Kita nikah sama orang luar itu nggak hanya bawa diri kita sama keluarga loh, kita tuh bawa badge, bawa Indonesia. Karena kalau ada apa-apa dengan kita, negara kita akan dibawa-bawa. Dan kalau ada apa-apa kita di luar negeri, siapa yang turun tangan? Kedutaan lah, negara lah, gitu kan. Banyak sangkut pautnya. Nah, itu yang benar-benar bagi perempuan-perempuan Indonesia yang harus benar-benar dipelajari gitu. Anyway, makasih banget, Beb. Makasih juga ya udah diajak ngobras dan bisa sama-sama nongol di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemirsa yang lain. Amin, makasih. Pokoknya makasih banyak. Sukses buat Meli, buat channelnya, buat kehidupannya, buat rumah tangganya, semua sehat dan sukses selalu ya. Pokoknya nanti ngobrolannya yang lain lagi. Selanjutnya. Sesi selanjutnya. Anyway, buat teman-teman yang buat subscriber di sini, jangan lupa nanti subscribe channelnya Meli, Babu Jerman. Kamunya pasti akan tahu lebih banyak dan bagaimana sih menikah dengan orang Jerman. Silahkan langsung aja ke Meli gitu ya. Oke, Meli, sekali lagi thank you banget. Buat teman-teman juga makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Ngobras selanjutnya. Bye-bye.